Pak Parman, ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sesuai dengan jadwal hari ini, jadwal supervisi Pak Parman, datanya sudah saya berikan Pak Parman. Terima kasih. Silakan. Kita akan masuk ke kelas. Tujuan dari supervisi ini adalah sebagai bimbingan, yaitu bimbingan terkait dengan model pembelajaran. Jadi kita akan melihat model pembelajaran seperti apa, kekurangan dan kelebihannya. Itu sebagai evaluasi nantinya. Jadi ya, mudah-mudahan lancar. Amin amin. Sebelum dimulai pembelajaran, Bapak mau cek dulu kehadirannya ya hari ini. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Baik, kalau hadir semua, alhamdulillah. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Yes. Alhamdulillah masih semangat ya untuk pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kali ini masih sama dengan kemarin, yaitu teks laporan hasil observasi. Ya, masih ingat? Coba apa yang dimaksud dengan apa namanya? Laporan hasil teks observasi. Jadi laporan hasil teks laporan hasil observasi ini merupakan teks di dalamnya adalah hasil observasi. Apa itu observasi? Pengamatan. Jadi pengamatan ini bisa mengamati binatang, bisa mengamati tumbuhan, ya, bisa mengamati benda-benda yang lainnya. Nah, itu yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, apa ciri daripada teks observasi? Satu. Nah, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Ya, itulah ciri-ciri daripada teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, untuk berikutnya, coba silakan kalian bisa simak materinya, ya. Ya, kebahasaan teks laporan. Kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi ini, ya. Ada beberapa kebahasaan yang menjadi ciri dari teks laporan observasi. Yang pertama ada istilah, ya. Ada kata, ada istilah. Kalau kata itu biasanya bersifat umum, bisa digunakan ke berbagai bidang. Kalau istilah, ya, atau disebut dengan istilah kata, ini tidak bisa digunakan pada bidang umum, tetapi pada bidang khusus. Nah, di sini merupakan kata yang bersifat khusus. Ya, perbedaannya kita lihat. Pertama, konteks, ya. Sedangkan makna kata itu bergantung pada konteks. Kemudian yang ketiga, istilah bersifat nasional. Ya, jadi semua orang bahkan internasional sifatnya bisa memahami istilah yang digunakan. Dan yang terakhir adalah istilah tidak sama dengan kata sehari-hari. Jadi istilah ini termasuk pada kata yang alternatif, ya, secara khusus.
Nah, bagaimana contohnya? Contohnya misalkan kata yang digunakan di bidang kedokteran. Ada kata amputasi. Tahu semua kata amputasi? Pernah dengar? Apa itu amputasi? Memotong ya. Nah, ini kata amputasi ini makna secara umumnya adalah memotong, dipotong. Tapi kalau secara khusus ya, ini di bidang kedokteran disebutnya amputasi. Tidak bisa digunakan kata amputasi ini dengan digunakan pada kata umum. Contohnya misalkan ya, ayah kalian gajiannya dipotong. Nah, bukan berarti sama dengan diamputasi, di situ berbeda ya. Contoh dalam kalimat misalkan ya, gaji ayahku diamputasi. Benar tidak? Tidak. Berarti yang benar adalah dipotong. Apa itu kalimat definisi? Kalimat yang memuat keterangan penjelasan objek, baik itu benda, orang, proses, aktivitas. Ciri-cirinya pertama menjelaskan makna arti, ya, jadi menjelaskan. Yang kedua menjelaskan sifat umum. Yang ketiga jadi ditemukannya di laporan ilmiah. Kemudian yang keempat jika dibalik tiga artinya kalimat definisi. Misalkan contoh, ya amputasi adalah, nah berarti itu merupakan kalimat definisi, ya. Baik, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya adalah kalimat klasifikasi. Apa itu kalimat klasifikasi? Bisa dibaca? Kalimat yang mengelompokkan suatu objek menjadi beberapa indikator berdasarkan ciri-ciri karakteristiknya. Ini disebut dengan kalimat klasifikasi. Ya. Ciri-cirinya apa? Pertama adanya kata, yaitu ada kata digolongkan, dibagi, dibedakan, dan sejenisnya. Contoh misalkan ya, siswa Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa digolongkan menjadi dua. Ada siswa kelas perempuan dan ada siswa kelas laki-laki. Dan digolongkan berarti menunjukkan adanya klasifikasi atau dibagi ya. Siswa MTS At-Taqwa dibagi menjadi dua kelas, misalkannya itu disebut dengan kalimat klasifikasi. Kedua bersifat informatif dan yang ketiga berisi penggolongan suatu A. Laporan hasil observasi menggunakan imbuhan, tapi imbuhannya adalah imbuhan asing. Apa itu imbuhan asing? Imbuhan yang berasal dari bahasa asing. Bahasa asing itu yang mana? Nah, bahasa asing ini adalah bahasa di luar bahasa Indonesia. Contohnya bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, ini bisa digunakan akhirannya atau imbuhannya dari bahasa asing tersebut. Contohnya apa? Contoh di sini ada akhiran man, wati. Nah, ini dari bahasa Sanskerta, ya, man, wan. Dan wati ini. Kemudian iya, ini dari bahasa Arab, ya. Kemudian ada iya, ada isme dan isasi, ini dari bahasa Inggris. Contoh misalkan wan, ya, budayawan, dari kata budaya mendapatkan akhiran wan. Jadi budayawan, nah ini menunjukkan akhiran dari bahasa Sanskerta. Atau dari kata iya, dari kata ilmu, kemudian mendapatkan akhiran iya menjadi ilmiah, bukan ilmiah ya. U-nya menjadi lebur, menjadi iya, jadi ilmiah. Ini dari bahasa Arab, ya, senapan bahasa Arab. Kemudian isasi, ya, misalkan apa isasi? Ya, imunisasi, ya. Kemudian apa lagi? Sosialisasi dan sebagainya. Ini diambil dari bahasa Inggris, ya, imbuhan asingnya. Inggris, ya. Berikutnya adalah kata baku dan tidak baku. Nah, jadi dalam teks laporan hasil observasi ini menggunakan kata baku, ya. Tapi kalian juga harus paham mana kata-kata yang tidak baku. Nah, kata baku apa? Kata baku adalah kata yang mengikuti aturan atau kaidah, ya. Aturan atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Jadi kaidah bahasanya sudah ditentukan, ya. Kata tidak baku adalah kata yang tidak mengikuti aturan atau tidak mengikuti kaidah. Nah, bisa dilihat misalkan kata baku dan tidak baku ini bisa dilihat dengan menggunakan kamus, ya, kamus besar bahasa Indonesia. Nah, kalau yang sudah diakui atau yang sudah digunakan dalam kamus biasanya
merupakan kata baku. Contohnya di sini ada kata baku selesai, ya. Kata tidak bakunya habis. Nah, ini ya. Ada yang mengatakan habis, ya. Contoh dalam kalimat, ya. Bu, saya sudah selesai mengerjakan tugasnya. Atau Bu, saya tugasnya sudah selesai. Nah, kalau misalnya Bu, saya tugasnya sudah habis. Nah, maka kata habis itu menunjukkan kata tidak baku. Kata baku hancur. Nah, kata tidak bakunya hancur. Ya. Kalau hancur ini bukan kata baku, bukan kata bahasa Indonesia, yaitu dari bahasa daerah Sunda, ya, hancur. Ya. Kalau bahasa Indonesia hancur. Ya. Kata baku misalkan jadwal, maka yang kata tidak bakunya adalah jadwal. Sekarang yang menulis jadwal, berarti itu kata yang tidak baku. Ya, yang bakunya adalah jadwal. Kemudian kata baku kesinikan. Nah, biasa orang mengatakan bukan kesinikan tapi kesiniin gitu ya. Bukunya kesiniin. Nah, itu kesiniin itu adalah kata yang tidak baku. Nah, kata-kata yang digunakan dalam teks hasil laporan observasi menggunakan kata baku. Nah, inilah kebahasaan yang menggunakan kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, ya. Kalau di sini kurang jelas, kita lihat yang jelasnya saja ini, ya, yang berjudul wayang, ya. Teks ini teks yang menjelaskan, ya, hasil pengamatan tentang wayang. Di sini ada kata wayang adalah seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Di sini ada kata wayang adalah. Ini menunjukkan bahwa ini contoh dari kalimat definisi, ya, kalimat definisi. Wayang adalah seni pertunjukan. Ini menunjukkan kalimat definisi. Paham sampai situ? Kita lihat lagi contohnya. Di sini ada wayang adalah mahakarya tradisi lisan manusia yang tak tergantikan. Ya, ada kata tradisi. Nah, tradisi ini termasuk kata istilah. Ya. Kemudian ada kata wali songo. Wali songo selaku penyebar Islam di Jawa membagi wayang menjadi 3 bagian. Di sini ada kata wali songo. Nah, wali songo ini menunjukkan kata istilah atau istilah, ya. Kemudian ada kata membagi. Membagi menunjukkan klasifikasi, ya, pembagian. Menggunakan kata membagi, berarti ini klasifikasi, ya. Kemudian kita lihat lagi, ya, ada kata ini seniman, ya, seniman. Kata dasarnya seni mendapatkan akhiran man. Aman ini tadi berdasarkan dari kata serapan bahasa Sakerta, ya, imbuhan akhirnya Sakerta yaitu man menjadi seniman. Nah, ini contoh kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan observasi, ya. Kemudian kata-kata lain di situ masih ada dan terdiri. Nah, ini, ya, aturan penampilan dalam wayang. Nah, diwarnai menurut aturan penampilan dalam wayang. Di sini ada kata dalang, ya. Dalang ini menunjukkan istilah, ya. Kemudian ada terdiri dari tuding. Nah, tuding ini istilah untuk di bidang wayang, ya, tidak bisa digunakan di bidang lain. Kemudian ada kata celah. Celah ini bukan celah bahasa Indonesia tapi istilah yang digunakan dalam wayang, ya. Kemudian ada kata cempurit. Nah, cempurit juga sama yang digunakan, kata istilah yang digunakan dalam dunia wayang. Nah, inilah contoh-contohnya mengenai kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Sampai sini paham? Nah, sebelum dilanjut mungkin ada yang mau dipertanyakan dulu dari materi yang saya sampaikan. Ada tidak? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita memiliki sebuah permasalahan. Masalahnya apa? Permasalahannya yaitu kalian harus bisa menemukan kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kalian ini memahami tentang kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan observasi. Sehingga ketika memahami bahasa ini, kalian akan mudah memahami mengenai teks observasi tersebut, baik yang dibaca ataupun yang didengarkan. Nah, untuk untuk
menyelesaikan permasalahan ini, ya, memecahkan masalah ini, kita akan bagi kelompok, ya, dengan tipe kelompok jigsaw, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalian kan sudah punya kelompok, ya. Sudah punya kelompok semuanya sudah? Nah, silakan yang kelompok 1 di sini, nanti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 di sebelah sana, ya. Silakan dilaksanakan, silakan bukunya dirapikan dulu. Baik, sudah siap semuanya ya? Baik, kalau sudah siap, tipe jigsaw ini dari setiap kelompok asal, ini kelompok asal ya. Sudah punya nama kelompok? Ya, diberi nama kelompok dulu ya. Ini kelompok apa? Ya, diberi nama kelompok, setiap kelompoknya sudah? Kemudian tentukan ketua kelompoknya ya. Ketua kelompoknya sudah ada? Nah, setelah kalian memiliki kelompok, kita sebut saja ini namanya kelompok asal. Kelompok apa? Kelompok asal. Mungkin ini kelompok apa tadi? Halo, ini kelompok apa? Nah, macan tutul misalkan ya. Kelompok asalnya macan tutul. Ini kelompok apa? Leci. Kelompok leci. Nah, ini kelompok asalnya leci dan seterusnya. Baik, setiap kelompok kita akan bentuk menjadi tim ahli. Setiap anggota kelompok adalah tim ahli. Sekali lagi, setiap anggota kelompok adalah tim ahli. Tim ahli apa? Yaitu tim ahli kebahasaan, teks, laporan, hasil, observasi. Kebahasaannya yang mana? Yaitu yang sudah tadi Bapak jelaskan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan ya kelompok tim ahlinya menjadi beberapa kelompok tim ahli. Di sini setiap kelompoknya ada 6 tim ahli ya. Nah, ini Bapak akan bagikan satu orang kelompok, setiap orang satu kelompoknya satu mengambil ya. Silakan ambil satu orang satu. Ya, kita ada semua ya? Punya warna semua? Nah, sekarang setiap warna ini adalah tim ahli. Ya, coba dibaca setiap warnanya tim ahli apa? Inilah kalian yang harus kalian kuasai. Sekarang setiap warna silakan berkumpul dengan warna yang sama. Ya, yang kuning di sini sudah ada, misalnya yang kuning, yang merah, yang biru, yang hijau, sudah semuanya? Ya. Selamat pagi. Pagi. Setiap kelompok saya akan memberikan lembar kerjanya ya, lembar kerja peserta didiknya ya. Ini silakan untuk diisi nanti nama kelompoknya apa, kemudian ini untuk soal yang nanti akan dibahas ya. Setiap kelompoknya. Karena telah kau beri kisah dan ilmu dalam hidupku. Ahli. Ini tim ahli apa? Kalimat definisi. Silakan kalian cari dari teks yang dibagikan ini ya, mana yang masuk pada kalimat definisi yang seperti tadi dicontohkan. Itu kelompok apa? Ahli apa? Kata baku dan tidak baku. Nah, silakan cari oleh kalian kata-kata bakunya ya. Misalkan di situ ada kata tidak baku, maka silakan kalian tulis ya mana kata-kata tidak baku. Ya. Berikutnya ini kelompok
Ya, imbuhan asing ya. Silakan kalian cari dari teks tersebut mana yang masuk pada imbuhan asing. Kemudian yang ini kelompok apa? Ya, istilah. Silakan cari ya dari teks itu istilah yang digunakan dalam teks laporan observasi hidup ini. Ya, silakan cari kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah kalimat klasifikasi dan yang ini nanti tentukan apa pengertian daripada laporan hasil observasinya. Paham semuanya? Bapak beri waktu 10 menit. Silakan dimulai dari sekarang. dari permasalahan yang dihadapi. Sekarang kalian silakan kembali ke kelompok asalnya dan sampaikan hasil dari diskusi para tim ahli tersebut. Bisa dipahami? Silakan untuk pindah ke kelompok asalnya. Hai. Berikutnya, silakan kalian sampaikan oleh tim ahli berdasarkan lembar tugas ini ya. Pertama apa, kedua apa, dan seterusnya ya. Satu per satu. Silakan nanti bisa diisi jawabannya di sini ya. Silakan. Silakan diisi jawabannya ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok ini. Dimulai dari sekarang. Apa beri waktu? Ya. 5
tiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan dipresentasikan. Coba kelompok apa ini? Harimau. Silakan kelompok harimau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Megawati, 2 Priyansa M. Budia Rahman, 4 Dais Kristianti, 5 Nisa Sabila, 6 Ating Aliyah. Hari Rabu tanggal 23/22. Hasil diskusi sebagai berikut. A. Pengertian teks. Hasil observasi. Jenis teks yang berisi penjabaran mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi. Kata-kata yang merupakan ciri observasi. A. Kata istilah: bisnis, kontan, kelompok, agasi. B. Kalimat definisi: sampah adalah residu yang tidak diinginkan setelah suatu proses beres. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai. C. Kalimat klasifikasi: sampah dapat dibedakan menurut jenis dan bentuknya. Sampah dapat diklasifikasikan. D. Kalimat baku: selesai. Kalimat tidak baku: beres. E. Imbuhan asing: alami, hayati. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 71 hari Rabu tanggal 23 hasil diskusi. Perhatian, jenis teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang berdasarkan pada hasil observasi. Istilah bisnis, konten, residu, daur-ulang, sampah kita. Kalimat definisi: sampah adalah bentuk dari alam. Ada 2 jenis sampah. Kalimat klasifikasi: sampah dapat dibedakan menurut jenis dan bentuknya. Kata baku dan tidak baku: kata tidak baku, beres, tambah sifat. Kata baku: selesai, hancur, tambah sifat. Kata imbuhan asing: alam, hayat, hayati, dan laporan dari demikian hasil diskusi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tepuk tangan. Bedakan kata baku dan kata tidak baku. Kata baku selesai dan tidak baku beres, hancur, hancur. Imbuhan asing, alami, hayati, biologis. Demikian dari kelompok macan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Tiap kelompok sudah disampaikan ya bahwasanya mengenai materi kali ini yaitu tentang kebahasaan teks ya, hasil teks laporan hasil observasi. Itu ada berapa macam tadi? Ada 5 ya. Yang pertama yaitu ada kata, ada istilah kata ya. Kemudian ada kalimat definisi. Kemudian yang ketiga ada kalimat klasifikasi. Kemudian ada kata baku dan kata tidak baku. Serta yang terakhir yaitu menggunakan imbuhan asing. Nah, inilah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi ya. Baik, mungkin ada yang bertanya dulu mengenai apa yang sudah kita bahas kali ini mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Silakan kalau yang bertanya. Paham semuanya? Jelas semuanya? Coba kita simpulkan ya materi kali ini mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi ya. Coba ya, ada berapa kebahasaan yang digunakan dalam laporan hasil observasi? Ada berapa? 5. Ada? 5. Coba saya tunjuk satu orang dulu nih ya.
Coba kamu yang pertama apa? Kebahasaan yang digunakannya? Istilah ya. Coba. Kemudian kamu apa yang kedua? Definisi. Kemudian kamu nih, ya yang di ujung. Apa berikutnya? Klasifikasi. Ya, coba kamu berikutnya. Kata baku dan tidak baku. Ya, berikutnya kamu yang terakhir. Adanya imbuhan asing. Oke, kita sama-sama coba. Kebahasaan yang digunakan pertama apa? Istilah. Yang kedua? Tiga? Empat? Lima? Inilah yang harus kalian pahami dalam pembelajaran kali ini mengenai kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Pembelajarannya masih tentang laporan hasil observasi, ya, teks laporan hasil observasi. Nanti minggu depan yaitu tentang menyimpulkan, ya, menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, silakan kalian persiapkan diri kalian untuk pertemuan minggu depan. Silakan dibaca modulnya mengenai menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ya, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Ya, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum Bapak meninggalkan ruangan kelas ini, juga Bapak kepala sekolah sebelum meninggalkan ruangan kelas ini, Bapak persilakan kepada Bapak kepala sekolah untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh kalian semuanya. Padanya kami persilakan. Gini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali kepada mengajar ya, dengan metode jigsaw. Oke, silakan info plus untuk kegiatan ini. Selanjutnya perlu diketahui, hal ini merupakan supervisi pembelajaran.